Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Hasan Nasrullah, kelas 9, dan akan ceritakan kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tentang kurban. Diceritakan bahwa Nabi Ibrahim memiliki sebuah istri bernama Siti Hajar. Mereka sudah lama tidak dikaruniai sebuah anak. Sampai suatu hari Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, "Ya Tuanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang soleh." Lalu Allah pun jawabkan doa Nabi Ibrahim, dan Siti Hajar pun melahirkan sebuah anak laki-laki yang dinamakan Ismail. Pada saat Ismail sudah lebih tua, suatu malam Nabi Ibrahim mendapatkan sebuah mimpi bahwa dia diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihkan anaknya Ismail sebagai bukti ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim pun terkejut pada perintah barunya dia. Dia berpikir keras dan akhirnya melakukan perintah Allah. Pada harinya, dia pergi ke Ismail. Dia berbicara kepada anaknya Ismail dan berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Ucap Ibrahim pada Ismail. Ismail pun jawab kepada ayahnya, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintah Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar," balas Ismail. Namun Nabi Ibrahim membawakan Nabi Ismail ke atas bukit dan membaringkannya. Nabi Ibrahim pun bersiap-siap untuk menyembelihkan anaknya, dan pada saat Nabi Ibrahim mengayunkan pedangnya, Allah menukar Ismail dengan seekor domba. "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Itulah cerita Nabi Ibrahim dan Ismail. Sampai hari ini kita merayakan kurban, di mana kita menyembelihkan seekor hewan untuk mendekati Allah untuk pahala-pahalanya. Demikian itu cerita yang saya ingin berikan, dan maaf jika kesalahan atau sesuatu yang kurang, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan kisah kurban kedua putra Nabi Adam. Nabi Adam mempunyai putra bernama Habil dan Qabil. Mereka memiliki sifat yang berbeda. Allah kemudian menguji keduanya dengan meminta mempersembahkan kurban agar mereka mendekatkan diri pada Allah dan melihat mana yang paling bertakwa di antara keduanya. Habil mengorbankan kambing terbaiknya, sedangkan Qabil mengorbankan kambing hasil pertaniannya yang paling buruk. Lalu Allah menerima kurban terbaik milik Habil. Qabil yang tidak terima mengancam akan membunuh saudaranya. Lalu Habil berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa." Dari kisah tersebut, bila seseorang yang hendak berkurban harus didasari jiwa ketakwaan yang tinggi, bukan untuk berbangga, bahkan agar dikenal oleh tetangga ataupun masyarakat, karena akan sia-sia tak mendapatkan pahala yang sempurna. Sekian dari kisah kurban Habil dan Qabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya akan menyampaikan kisah tentang putra Nabi Adam. Habil hendak menikah dengan saudara perempuan kembar Qabil yang kebetulan berparas sangat cantik. Sedangkan Qabil menikah dengan saudara perempuan kembar Habil yang kebetulan berparas biasa-biasa saja. Namun, Qabil berlaku egois terhadap saudaranya dan hendak menikahi saudara perempuan kembarnya. Qabil pun meminta kepada ayahnya, Nabi Adam, agar menikahkan dirinya dengan saudara kembarnya. Tetapi Nabi Adam tidak bersedia.
Nabi Adam lalu memerintahkan kedua anak laki-lakinya untuk mempersembahkan kurban. Habil mempersembahkan anak kambing yang sangat gemuk karena dia adalah pemilik kambing, sedangkan Kabil mempersembahkan seonggok hasil pertaniannya yang paling buruk. Kurban yang diterima Allah adalah kurban dari Habil yang memberikan hewan terbaik dari hasil ternaknya, sedangkan kurban Kabil tidak diterima lantaran ia tidak memberikan kurban terbaik dari hasil pertaniannya. Dari kisah di atas menjadi terang bahwa bila seseorang yang hendak berkurban, harus didasari jiwa ketakwaan yang tinggi, bukan untuk berbangga, bahkan agar untuk dikenal oleh tetangga atau masyarakat, karena hal itu akan sia-sia tak mendapatkan pahala yang sempurna. Sekian dari kisah putra Nabi Adam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raisya. Saya akan menceritakan kisah Nabi Ibrahim dan juga kisah Nabi Ismail. Di saat Nabi Ibrahim sudah mempunyai salah satu seorang putra, yakni Nabi Ismail, Allah memerintahkan lewat mimpi, memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail. Ini merupakan tanda cintanya Allah kepada nabinya. Nabi Ibrahim pun menceritakan semuanya ke Nabi Ismail. Lalu Nabi Ismail pun mengikhlaskannya dan mengiyakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nabi Ibrahim pun mendahulukan ketaatannya kepada Allah lalu putranya. Ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah sangatlah besar dan luas. Dan setelah itu Nabi Ibrahim pun sudah siap untuk menyembelih Nabi Ismail. Pada saat itu Nabi Ismail pun sudah rela dan ikhlas untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Saat ingin disembelih, Allah pun menggantikannya dengan salah satu seekor kambing. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pupu Agala. Saya akan menceritakan tentang kisah kurban Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim memiliki anak yang bernama Ismail. Ismail adalah anak yang sangat dinantikan kehadirannya oleh Nabi Ibrahim. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim sangat menyayangi Nabi Ismail. Hingga suatu hari, Ibrahim bermimpi diperintahkan untuk menyembelih anak yang sangat ia sayangi itu. Lalu Nabi Ibrahim menyampaikan tentang mimpinya pada Nabi Ismail. "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Lalu Ismail menjawab tanpa ragu, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapat ikut sebagai orang yang sabar." Akhirnya mereka melaksanakan perintah tersebut. Sebelum penyembelihan, Ismail menyampaikan sejumlah permintaan kepada ayahnya. Yang pertama, Ismail meminta untuk diikat dengan tali agar tidak meronta saat disembelih. Kedua, ia meminta agar pisau diasah dengan tajam agar tidak kesakitan. Juga, ia meminta agar pakaian yang dikenakannya saat itu diberikan kepada sang ibu, Siti Hajar, sebagai kenang-kenangan. Lalu Nabi Ibrahim mulai menyembelihnya. Namun, ketika pisau tajam itu diayunkan, Allah mengganti Ismail dengan seekor kambing. "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan sembelihan yang besar." Firman Allah dalam surat As-Saffat ayat 104-107. Tamat. Terima kasih.